Betul, Mbak Vita. Memang MPP ini dibangun untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat. Makanya para pemirsa, sobat bisnis ya, Nje, manfaatkan MPP ini dengan sebaik-baiknya. Karena sebaik-baiknya MPP ini didirikan untuk kebutuhan masyarakat, masyarakat. ya, dalam rangka untuk mempermudah pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo para sobat bisnis, bertemu lagi bersama saya Nikmah Novitasari dalam podcast MPP Karanganyar Beyond Expectation, langsung dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Hari ini kalian pastinya juga udah menunggu-nunggu nih, kira-kira siapa lagi bintang tamu kita yang bakal kita undang hari ini, siapa yang bakalan ngasih informasi-informasi menarik kepada kita semuanya. Jadi daripada penasaran, langsung aja kayaknya ya kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Mbak Vita. datang Bapak di MPP Karanganyar. Terima Nje. kasih. Baik Bapak, kalau kata pepatah kan tak kenal maka harus kenalan. Ya, Nah, betul. mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada para sobat bisnis di rumah. Monggo Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Saya Kurniadi Maulato. Pada kesempatan ini diberikan amanah oleh kepala daerah sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar ya sejak Januari 2020. 2020. Nah, ini masuk ke jalan ketiga tahun. Jalan ketiga Mohon tahun ya doa Bapak. restunya, semoga bisa sesuai ekspektasi, bisa amanah yang saya jalankan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Kurniadi ini sudah menjabat sebagai Kepala BKD selama 3 tahun kurang lebih nggih Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan untuk membahas layanan di BKD Bapak, kira-kira Bapak selain sebelum ke BKD itu kira-kira menjabat sebagai ASN sudah berapa lama dan sudah pernah di instansi mana saja begitu Bapak? Ya, saya itu sebagai ASN kalau dulu masih undang-undang PNS itu sejak tahun 1990. Luar biasa Ya, Bapak. Saya belum lahir itu Bapak. tidak kurang dari ya 10-an kantor barangkali ya. Luar Sudah biasa. saya menjalankan amanah saya, antara lain di bagian kepegawaian dulu, kemudian di kecamatan ini sebagai sekcam itu ada 9,5 tahun itu, ada di kecamatan Jaten, Jatiyoso, kemudian Colomadu, dan pernah juga sebagai sekretaris kelurahan atau carik, ya, carik kelurahan ya di Kalisoro. Nah, itu tahun 2021 sampai 2005 itu. 2001 sampai 2005. Kemudian sebagai camat juga saya 6,5 tahun itu di 2 tempat, di Tasikmadu dan Gondangrejo. Kemudian selanjutnya diberikan amanah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Nah, setelah itu baru mutasi sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terhitung sejak 6 Januari 2020. Luar biasa. Jadi Bapak ini sudah berkeliling di semua daerah di Karanganyar itu Ya. sepertinya sudah rampung gitu ya Pak ya. Udah pengalamannya luar biasa sekali, udah banyak hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang dilalui. Jadi harus saya sebagai generasi muda sangat terinspirasi sekali. Bapak harus banyak belajar, semangatnya harus ditambah lagi untuk bisa jadi lebih baik lagi ya Pak ya. Saya yakin bisa. Bisa, Ya. amin. Asal komitmen tinggi. Komitmen tinggi, kuncinya komitmen tinggi ya Untuk Pak. terus mau belajar, ya. Belajar itu bisa informal maupun formal, ya. Kemudian juga yang jelas kita niatan untuk
mempersembahkan seluruh daya pikir dan tenaga kita memang untuk pengabdian ya, sebagai ASN di Kabupaten Karanganyar. Kita punya nilai tawar, nilai jual untuk bisa kita persembahkan buat Kabupaten Karanganyar yang lebih baik. Baik, niatnya harus mulia, yaitu mengabdi kepada masyarakat ya Bapak G. Baik, Bapak, sebelum kita lanjut lagi nih Bapak, biar lebih semangat kita, boleh nggak Pak mohon izin untuk beryel-yel dulu Pak? Oke, yel-yel. Kita punya yel-yel, yel-yelnya itu MPP Karanganyar. MPP Karanganyar Beyond Expectation. Baik, Oke. mohon izin ya Luar Bapak, biasa, ya. mohon izin. Monggo Bapak bisa dimulai ya. Oke. MPP Karanganyar. MPP Karanganyar Beyond Expectation. Terima Oke. kasih Bapak. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Bapak mungkin bisa dijelaskan secara ringkas mengenai tugas maupun fungsi dari Badan Keuangan Daerah Bapak. Betul. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar ini secara umum saja punya tugas dan tanggung jawab. Salah satu perangkat daerah yang membantu kepala daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya lagi bisa mewujudkan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah atau aset di Kabupaten Karanganyar. Memang luar biasa tugas tanggung jawab di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar ini. Sekaligus saya juga karena ex officio jabatan sebagai Kepala BKD, menjabat juga sebagai bendahara umum daerah. Luar biasa. Kita tahu kalau namanya bendahara umum daerah itu ya, kita menerima, kita mencatat, kita mengeluarkan, kita mempertanggungjawabkan. Menerima tidak hanya menerima sekedar menerima saja, tapi kita juga harus menjalankan fungsi pendapatan dan daerah. Berarti apa? Kita harus menyusun, merencanakan, merumuskan kebijakan dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan melalui sektor pajak daerah, terutama tanggung jawab yang ada di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Itu Mbak, untuk secara umum, secara garis besar dari tugas fungsi kami yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Luar biasa Bapak. Jadi tugasnya itu mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satunya Jadi, itu. Jadi tanggung jawabnya juga luar biasa karena berurusan dengan pendapatan, pengelolaan daerah seperti itu nggih Bapak. Pengelolaan keuangan ya, betul. Karena memang optimalisasi pendapatan itu selalu menjadi tren yang priority bagi isu strategis yang diletakkan di tiap rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi siap kepala daerah yang terpilih itu selalu menempatkan isu strategis pada optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar terutama. Karena namanya optimalisasi itu kan usaha yang terus menerus, yang tiada henti. Kalau sudah optimal, sudah tidak perlu dimasukkan dalam isu strategis lagi. Betul. Jadi berarti sudah tercapai. Sudah tercapai nggih Pak. Jadi ini menjadi salah satu biasanya setiap kepala daerah itu menjadikan itu sebagai isu strategis. Betul. Mengambil itu isu strategis. Jadi di untuk RPJMD. Di RPJMD untuk perencanaan jangka menengah daerah ya Bapak. Jadi untuk pengoptimalisasian dari apa yang didapatkan daerah untuk kembali lagi pada akhirnya bermanfaat kepada masyarakat. Seperti itu nggih Bapak. Betul. Baik. Betul Mbak Rita. Kemudian Bapak mengenai Badan Keuangan Daerah ini, selain pengelolaan keuangan, mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa di rumah kira-kira jenis layanan apa saja yang dilayani di BKD, dan kemudian pasti sekarang ini juga saya sebagai masyarakat itu merasakan beberapa banyak hal juga yang BKD itu telah melakukan banyak inovasi gitu Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan mengenai layanan dan juga inovasi apa saja yang sudah diluncurkan oleh BKD Bapak. Ya, layanan di BKD ini ada layanan yang masuk di sektor pelayanan pendapatan daerah, khususnya di pajak daerah, ataupun pelayanan pengelolaan keuangan dan aset. Karena ini singgungannya dengan optimalisasi daripada fungsi
MPP di Kabupaten Karanganyar, kita memang baru bisa meletakkan fungsi layanan di sektor pelayanan pajak daerah yang Layanan pajak daerah. kita partisipankan di MPP ini. Betul. Kita punya tanggung jawab pengelolaan pajak daerah itu tidak kurang dari 9 pajak daerah yang menjadi Pajak tanggung daerah. jawab kami untuk dioptimalkan penerimaannya maupun pengelolaannya. Ada pajak bumi bangunan, ya, kemudian ada pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, ada pajak reklame, kemudian ada pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, kemudian ada pajak air tanah. Nah, itu antara lain ada 9 Ada 9 pajak daerah pajak yang daerah menjadi bidang ruang lingkup dari BKD Kabupaten BKD. Karanganyar untuk kita optimalisasikan. Betul. Nah, kesemuanya itu kita integrasikan pelayanan baik yang ada di MPP ini maupun yang ada di BKD melalui beberapa format inovasi yang selama ini sudah kita bangun. Nah, karena kalau tidak dengan inovasi ya, waduh, mungkin tidak upaya-upaya optimalisasi kita mungkin akan kurang berhasil. Kurang berhasil kayak Makanya perlu rumusan kebijakan optimalisasi pendapatan daerah ini khususnya di sektor pajak itu harus bisa mendinamisir situasi yang berkembang saat ini, ya. Kemudian juga ada komitmen tinggi bahwasanya era digitalisasi ini harus kita tangkap sebagai suatu keadaan di mana akan mempermudah ya, masyarakat pelayanan ya, Pak, kepada masyarakat. Kan larinya tetap kepada isu strategis yang kedua tentang optimalisasi pelayanan prima, betul. kepada masyarakat. Luar biasa Bapak. Jadi para pemirsa di rumah sekarang untuk melakukan pajak daerah yang tadi terdiri kurang lebih ada 9 gitu Pak. Ya. Pajak daerah itu sekarang selain di kantor BKD, sekarang BKD juga sudah membuka gerai di kantor Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Jadi bisa memilih ya Bapak, boleh ke MPP, boleh ke kantor BKD gitu gitu. Jadi kayak sekarang ini merupakan salah satu komitmen dari PKD untuk bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat, mendekatkan layanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu untuk membuka gerai di Mall Pelayanan Publik. Jadi kalian ketika mau membayar pajak daerah itu bisa langsung ke MPP gitu. Ya betul Mbak Vita. Memang MPP ini dibangun untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat. Makanya para pemirsa, sobat bisnis ya, manfaatkan MPP ini dengan sebaik-baiknya karena MPP ini didirikan untuk kebutuhan masyarakat. Ya, dalam rangka untuk mempermudah pelayanan ya, dan sebagainya untuk dalam rangka pemerintah ini hadir dalam kebutuhan menjamin pelayanan yang seoptimal mungkin, seprima mungkin. Makanya hadirlah di MPP ini kalau memang sangat membutuhkan. Betul. Selain itu juga kita juga melayani lewat online karena dengan inovasi-inovasi yang sudah kita bangun, sudah kita develop itu dalam rangka juga untuk mempercepat pelayanan. Kemudian juga prinsip-prinsip asas-asas pelayanan prima itu memang kita akomodir dan kita implementasikan dalam beberapa aplikasi yang memang sudah kita buat. Jadi pemirsa, semakin mudah lagi. Jadi di era digitalisasi ini ya Pak, tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat. Jadi ayo kita manfaatkan bareng-bareng kemudahan informasi, kemudahan teknologi yang kita dapat. Salah satunya BKD juga sudah menyediakan aplikasi untuk melakukan pembayaran pajak daerah dan juga layanan BKD lain. Itu nanti selain bisa datang ke MPP, bisa datang ke kantor BKD, juga sekarang semuanya bisa online gitu Pak. Betul. Silakan. Semua sekarang dimudahkan begitu. Ada mungkin belum
bayar pajak, tapi karena ingin ketahuannya, ingin tahu pajak yang harus dibayar, ya silakan dikunjungi di Kunjungi web kami ya, di websitenya pendapat BKD. di pendapatan.karanganyar.go.id ya, Baik, nanti silakan dikunjungi. nanti bisa dikepoin websitenya BKD Betul. di nanti ada di bawah sini Bapak. Ada di Nanti situ ya. berjalan nih Silakan. pendapatan Iya, betul. karanganyar.go.id ya Bapak Di nggih. situ bisa diakses segala informasi yang memang output dari BKD. Terkait Ya, BKD, ya, terkait semua layanan BKD semua khususnya di pajak. tertera Betul, di situ nggih Bapak betul. nggih. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, mungkin bisa dijelaskan mengenai target dan juga mengenai pendapatan asli daerah dalam tahun 2021 dan 2022 ini sampai dengan bulan Juni Bapak. Iya. Alhamdulillah di 2021 yang sudah lewat ya, itu juga diwarnai dengan bunga-bunga pandemi COVID. Tapi target yang sudah dibebankan kepada kami khususnya untuk pajak daerah itu bisa terlampaui. Alhamdulillah Dari luar target biasa. 174 miliar Oke. untuk penerimaan dari sektor pajak daerah, kita bisa merealisasikan ya, ditutup 2021 itu sebesar 196 miliar. Luar biasa. Dari Dari 9 174 nggih Pak. ya, ada kenaikan over target di 196 miliar. Ini juga semuanya dikembalikan untuk kemaslahatan bersama bagi kepentingan Kabupaten Karanganyar. Kemudian di 2022 ini kita punya target di penetapan 2022 sebesar 164 miliar. 164 miliar. Untuk semester 1 ini dari pendapatan yang sudah kita terima dari khususnya dari sektor pajak daerah itu ya sekitar 50% kurang sedikit. Luar Ini biasa. sudah kita bikin roadmap agar pada sebelum penghujung nanti di semester 2 insya Allah sudah terpenuhi target itu, sehingga sisanya untuk diperhitungkan sebagai over target kami. Mohon doa restunya saja ya. Nah, ini dengan semakin kesadaran tinggi masyarakat karena memang butuh membayar pajak karena menyadari kalau pajaknya lunas itu pembangunan tuntas. Nah ini nanti masyarakat pun juga, saya punya optimisme sudah bukan menjadi kewajiban tapi sudah merubah menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan kalau membayar pajak itu memang menjadi suatu hal yang mustahil tidak bisa dihindari karena untuk ya kepentingan zakat juga ibaratnya sebagai zakat kalau sudah dikeluarkan itu juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Gitu Mbak. Luar biasa Bapak. Jadi BKD ini di 2021 over target sebanyak 196 miliar dan luar biasa. Pada akhirnya pajak ini bukan menjadi suatu kewajiban bagi kita Bapak, tapi menjadi kebutuhan karena pada akhirnya ini semua kita peruntukkan pada akhirnya untuk masyarakat, untuk kepentingan bersama seperti itu. Dan kita doakan bareng-bareng semoga target untuk di 2022 ini dapat tercapai dan semoga nanti bisa over target lagi amin, amin. Mohon doa restunya. Semoga selalu teman-teman di BKD selalu semangat dan selalu diberikan kesehatan ya, Bapak. Amin. Nah, Bapak. Jadi untuk BKD ini kan salah satu instansi yang seperti Bapak tadi juga jelaskan setiap tahunnya memiliki target-target tertentu Bapak. Betul. Nah, untuk target-target itu mungkin dalam perjalanannya pasti juga ada 1-2 atau beberapa kendala yang juga tidak bisa dihindarkan Bapak. Nah mungkin bisa di-sharingkan kepada para pemirsa di rumah kira-kira kayak kiat-kiat terus atau kegiatan yang dilakukan biar setiap kita kan punya target nih Pak. Nah kalau BKD itu seperti apa kiat-kiatnya Bapak? Terima kasih Mbak Vita ya, pada seluruh sobat bisnis maupun pemirsa. Kiat untuk bisa memenuhi target dan syukur malah over target itu yang kita harapkan. Kita punya format yang namanya ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Kalau ekstensifikasi pajak ini terus kita gaungkan, kita semangati para wajib pajak untuk sadar membayar pajak. Kemudian juga
melalui sosialisasi yang kita kemas menarik ya, agar wajib pajak itu juga lebih semangat lagi. Oke. Kita singgungannya bukan lagi sadar pajak lah, nanti wong wajib pajak itu menyadari kalau pajak itu menjadi suatu keharusan, tapi lebih semangat untuk tertib membayar pajak. Itu ekstensifikasi seperti itu. Kita mencoba untuk terus menggelurakan, menggaungkan, menyemangati para wajib pajak agar taat kepada pajak yang menjadi kewajibannya. Antara lain itu. Kalau intensifikasi ya kita berupaya untuk mengupdate, mengakurasikan daripada objek-objek pajak yang ada ya. Kita cek ke lapangan, kita gunakan sistem yang terintegrasi baik dengan DPM PTSP maupun dengan Kantah di Badan Pertanahan. Kalau itu terintegrasi nanti bisa terwujud dalam suatu kolaborasi, pemutakhiran data secara otomatis pun bisa terwujud. Nah, kalau sudah termutakhirkan itu akan ada temuan baru, baik itu pengembangan daripada objek yang sudah ditetapkan maupun objek baru yang akan menjadi potensi pajak daerah kita. Antara lain itu, jadi itu yang intensifikasi. Tadi yang ekstensifikasi, kemudian yang kedua upaya secara intensifikasi. Kendala itu banyak, Pak. Ya, itulah seninya orang bekerja secara administratif maupun secara lapangan yang ya, Pak, ya. Dihadapi beragam ya, dengan karakter yang berbagai macam, kemudian latar belakang wajib pajak pun juga yang heterogen. Nah, cara approach atau pendekatannya pun juga berbeda-beda, tapi masih tetap pakai kearifan lokalnya Kabupaten Karanganyar ya kita jemput bola, katakanlah kita proaktif ya, itu cara-cara ekstensifikasi juga, kita jemput bola, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk tidak bersusah payah membayar pajak, walaupun secara media online pun itu pun juga sudah kita persiapkan dengan berbagai sarana ya, melalui e-pajak, PBB, PPHTP dan sebagainya, itu agar wajib pajak tidak harus mobile keluar. Betul. Atau kemana mengeluarkan energi mungkin yang lebih dibandingkan kalau dia hanya menggunakan sarana alat telekomunikasi yang saat ini memang tersedia luas ya. Okay. Ya, terus kita semangati wajib pajak ini melalui berbagai forum, kemudian kita juga punya banyak stakeholder. Nah, ini stakeholder ini kan juga kita yakinkan terus, kita mohon supportnya terus agar supaya misi pajak daerah di Kabupaten Karanganyar itu bisa berhasil. Tercapai, BKD tidak bisa sendiri. Betul. Karena banyak stakeholder yang terlibat di situ yang harus kita ajak kolaborasi. Saling bekerja sama begitu nggih Pak. Agar pajak daerah ini pun juga sesuai harapan. Baik. Sehingga muaranya kepada pengoptimalisasian pajak daerah pun juga bisa terwujud. Betul. Itu Mbak kita. Jadi luar biasa. Jadi ada ekstensifikasi maupun intensifikasi nih Pak. Jadi BKD ini terus berupaya untuk bisa memberikan layanan, inovasi yang beragam kepada masyarakat, pendekatan juga nih Pak. Jadi nggak melulu yang formal seperti itu, tapi kita semakin kesini juga harus semakin luas nih mulai Pak. Banyak kemasan ini, teman-teman itu malah juga secara periodik membuat sosialisasi dengan format fragmen. Terus juga ya, ludruk juga ada. Jadi tidak hanya sekedar infografis, tapi juga pakai pemeran-pemeran yang aktor dan aktrisnya pun juga produknya BKD. Betul. Itu jadi untuk lokasinya juga kita pindah-pindah, kita sesuaikan dengan kebutuhan pajak apa yang akan kita sosialisasikan. Jadi lebih menarik nggih Pak, kayak nggak melulu ke infografis, tapi kayak visualisasinya masyarakat itu diberikan tontonan dan juga berkualitas gitu. Luar biasa memang. Jadi BKD ini sudah menerapkan layanan prima kepada masyarakat, berusaha hadir untuk bisa memudahkan masyarakat untuk salah satunya mengurus pajak daerah, begitu nggak Bapak? Kemudian Bapak untuk layanan di Pol Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar ini
berarti dari 9 pajak daerah yang tadi disebutkan dan sudah dijelaskan itu semuanya dapat dilakukan pembayaran dan pengelolaan di MPP nggak Bapak? Jadi para pemirsa di rumah selain ke kantor BKD juga bisa melakukan pembayaran di kantor MPP. Betul. Begitu Bapak? Yang memang belum kita berikan layanan di gerai ini yang BBHTB. Karena ya karena banyak hal yang harus lebih dipersiapkan dengan matang. Ya mudah-mudahan dalam jangka waktu tidak lama lagi BBHTB pun juga bisa nanti terintegrasi di gerainya MPP. Baru tinggal BBHTB itu aja. Karena pelayanan BBHTB itu sudah ada, sudah kita sudah mulai 1 tahun lebih, dan kebanyakan banyak dimanfaatkan oleh pemohon BBHTB yang notabene cukup dari kontrolan dari di BKD itu sudah bisa terlayani. Nah ini kita ke depan dengan waktu yang tidak lama nanti akan kita satu padukan dengan ke-8 pajak daerah yang sudah terselenggara pelayanan di MPP. Baik, ini informasi penting nih para pemirsa. Jadi semuanya bisa terlayani di MPP kecuali satu layanan yang masih diupayakan ya Bapak. Betul, karena mungkin kompleksnya. Itu juga selain itu juga BBHTB itu sudah mudah diakses di mana-mana. Ya, sudah mudah. Jadi sudah pemohon pun juga tidak merasakan kesulitan. Bisa akses jadi langsung akses dari di mana-mana rumah. pun juga bisa mengkait dengan permohonan biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan. Baik, jadi untuk BBHTB walaupun sementara belum bisa dilaksanakan di kantor MPP, para pemirsa semua bisa langsung menggunakan fitur BBHTB secara online. Jadi mau kapanpun dimanapun itu bisa nggih Bapak? Bisa. Baik Bapak, kita sampai di pertanyaan terakhir Bapak. Kira-kira dari Bapak Kurniadi ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar Bapak? Terima kasih buat pemirsa dan sobatku bisnis, baik warga Karanganyar maupun yang berada di luar Karanganyar. Silahkan untuk bisa mengoptimalisasi manfaatkan MPP ini, karena MPP Kabupaten Karanganyar itu ada karena keberadaan Anda. MPP Karanganyar ada karena untuk menjawab tantangan dan kebutuhan para pemirsa dan sobat bisnis semuanya. Oleh karena itu tidak usah ragu, tidak usah bimbang, manfaatkan MPP Kabupaten Karanganyar dengan seoptimal mungkin, karena semuanya bisa terjamin dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Saya Nikma Novitasari mewakili guru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kurniadi sudah menyempatkan hadir ke podcast kami, ke MPP, untuk bisa berbagi informasi kepada para pemirsa di rumah. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, bisa sharing dan berbagi ilmu lagi, Bapak. Terima kasih. Baik pemirsa semua, karena terbatasnya waktu, sayang sekali perbincangan kita pada hari ini harus selesai. Tapi jangan khawatir, kalian pastinya bakalan menerima informasi-informasi yang menarik dari kita. Makanya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, share juga video-video kita biar kita makin semangat nih untuk membuat konten dan berbagi informasi kepada kalian. Saya Nikma Novitasari mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPP Karanganyar, beyond expectation. Terima kasih Bapak. Sama-sama. MPP